Hari ini memang hari Selasa yang terakhir pada bulan Desember ya. Kita masih ada dalam suasana Natal ya, dan menjelang tahun yang akan kita masuki yaitu tahun 2023. Kita mau belajar tentang peristiwa Natal ya, masih tetap dalam peristiwa Natal karena hari ini masih ada suasana Natal. Yang pertama yang saya bawakan yaitu dalam peristiwa Natal yaitu Natal itu mujizat. Yang kedua, Tuhan menyertai kita. Yang ketiga, yaitu kerendahan hati dan ketaatan. Dan yang keempat itu kita belajar tentang pengurapan adalah berkat terbesar. Yang kita ambil di dalam Lukas 1 ayat 34-35. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kamu lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, Roh Kudus turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi engkau. Ini berbicara tentang pengurapan. Saudara, kita harus berjaga-jaga dalam hidup ini menjelang tahun yang akan kita lalui nanti tahun 2023. Pesan saya bahwa kita harus tetap berjaga-jaga dalam hidup ini. Jangan sampai pengurapan Roh Kudus itu hilang dalam hidup kita. Karena kuasa Roh Kudus yang diturunkan di dalam hidupan kita itu membawa kepada kita perkara-perkara yang mustahil, itu yang akan terjadi. Daud berkata bahwa dikatakan bahwa kemenangan kita, kalau kita diurapi, kita adalah menjadi orang-orang yang hidup dalam kemenangan. Saudara, berkat yang terbesar dalam hidup kita, yaitu kalau kita diurapi oleh Tuhan. Sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, mengakui atau tidak mengakui, pada dasarnya manusia sekarang ini hidup dengan segala keterbatasan. Kita terbatas dalam segala kemampuan. Kita terbatas dalam segala hal yang mengalami tantangan hidup. Ya, kita sering cenderung untuk kecewa, cenderung untuk putus asa, gampang lemah, gampang takut. Kita terbatas untuk mengontrol emosi, cenderung kita melampiaskan emosi ya, yang kadang-kadang meledak-ledak, marah. Kadang-kadang kalau sedih kita nangis keras-kerasnya. Karena kita ini terbatas dalam mengontrol emosi. Kita terbatas dalam merancangkan hari depan kita. Nggak mungkin kita bisa merancangkan hari depan kita. Kita ini mudah ikut-ikutan ya. Kita ini menjadi orang yang mudah terpengaruh. Ada pengaruh ini ikut, ada pengaruh ini ikut. Tapi kalau kita diurapi Tuhan, kita akan berkata bahwa biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam hidupku, bukan kehendakku. Saudara, kita lihat bahwa kenapa kita diurapi oleh Tuhan. Dan apa itu pengurapan? Tuhan itu menciptakan manusia segambar dengan Allah. Supaya manusia itu berkuasa. Dan Tuhan menciptakan manusia itu, kenapa? Dari debu dan tanah, lambang kelemahan kita. Tapi ketika Allah mengembuskan nafas hidup itu, sehingga manusia itu berkuasa, menjadi pribadi yang berotoritas, yang berkuasa. Dikatakan di dalam Kejadian, manusia bisa kasih nama pada binatang. Seperti itulah binatang itu namanya. Nggak ada ya yang ditakuti oleh manusia pada waktu itu. Tapi sekarang kita lihat keadaan kita terbalik. Manusia sudah kehilangan otoritas ya. Kita lihat burung kena flu, manusia bisa mati, saudara. Nyamuk kecil menggigit manusia, kita bisa mati, saudara. Tikus bisa kencing gimana saja, manusia bisa mati.
Manusia kencing sembarangan, tikus nggak apa-apa, saudara. Manusia dari begitu berkuasa menjadi rendah. Karena apa? Di dalam Roma 3 ayat 23, bahwa manusia itu sudah kehilangan kemuliaan Allah. Yaitu manusia kehilangan kuasa, manusia kehilangan otoritas. Ya, kita lihat bagaimana Hawa mulai pakai pikirannya sendiri. Kita kadang-kadang pakai pikiran sendiri. Persoalannya manusia akhirnya menjadi bodoh dan mulai pakai pikirannya sendiri karena kehilangan kuasa dan otoritas. Dan kita lihat bagaimana Hawa ingin jadi seperti Allah, saudara. Nah, kita kadang-kadang juga memakai pikiran kita sendiri. Banyak tidak kita lalui di tahun-tahun 2022 ini, begitu banyak peristiwa suami-suami yang sudah punya istri tertarik dengan wanita lain, ya, anak muda pacaran dan orang tidak seiman, ya, di dalam pelayanan ada yang selingkuh, ya, ini semua kebodohan-kebodohan yang dilakukan manusia karena pakai pikirannya sendiri, tidak punya otoritas dan kuasa Allah. Saudara, pada dasarnya memang manusia ini lemah dan kehilangan otoritas. Dikatakan manusia itu become powerless, kehilangan kuasa. Sehingga Paulus berkata, setiap kali aku mau berbuat yang baik, yang jahat selalu timbul. Kenapa? Karena kita become powerless. Setiap kali mau berbuat baik, yang jahat selalu timbul. Setiap kali mau rencana yang baik, yang jahat selalu timbul. Tapi Yesus berkata, aku tidak akan tinggalkan kamu. Di dalam keadaan kita powerless, Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Dia memberikan Roh Kudus untuk menyertai kita. Roh Kudus untuk mengurapi kita. Karena itu kita perlu menjaga. Jangan sampai pengurapan kita di tahun-tahun yang akan datang itu hilang. Saudara, kita perlu diurapi, ya. Siapa saja yang perlu diurapi? Setiap orang yang mau imannya kuat di dalam Tuhan perlu diurapi oleh Tuhan. Pengurapan itu berarti kemampuan Roh Kudus di dalam kita, dan Roh Kudus yang ada dalam diri kita memberi kemampuan ilahi. Oleh karena itu Daud berkata bahwa sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Bukan orang Kristen, bukan orang percaya, tapi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Saudara, karena orang yang hebat itu bisa jatuh. Orang pintar itu bisa gagal. Tetapi orang yang diurapi Tuhan akan melihat perkara-perkara yang luar biasa. Yang tidak mungkin akan mungkin. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, menaungi hidupmu, mengurapi kita, kita sanggup melihat perkara-perkara yang ajaib. Yang kedua, siapa yang perlu diurapi? Setiap kita yang mau melayani Tuhan dengan benar. Bukan melayani Tuhan karena kita merasa bisa. Bukan melayani Tuhan karena kita merasa mampu, merasa ada waktu atau ikut-ikutan. Tapi kita mau melayani Tuhan dengan benar. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Kita masuk lebih dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Kita perlu diurapi Tuhan di dalam pelayanan kita. Ketiga, siapa yang perlu diurapi? Setiap orang yang mau sukses dalam kehidupan kesehariannya dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu pada zaman dahulu setiap raja-raja, nabi-nabi, penguasa, dia harus diurapi terlebih dahulu sebelum dia melakukan tugasnya. Karena apa? Agar tercapai apa yang Tuhan kehendaki dan mencapai sukses dalam kesehariannya. Yang keempat, siapa orang yang perlu diurapi? Yaitu setiap orang yang mau berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Dikatakan raja, nabi, tidak hanya sukses dalam kesehariannya, tapi dia juga mampu berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Saudara, kalau kita berjalan dalam kemuliaan Tuhan,
kita tidak mudah untuk berjalan miring ke kiri dan ke kanan. Sehingga apabila kita melakukan yang salah di mata Tuhan, maka Tuhan melalui Roh Kudus akan menegur kita sehingga kita berbalik kepada jalan Tuhan. Saudara, jangan sampai pengurapan Tuhan itu hilang dalam hidup kita. Kita lihat ibu janda yang ditinggal mati suaminya, saudara, dan ditinggali hutang yang cukup banyak, ya, ditagih banyak orang, sampai kalau tidak bisa bayar, anaknya akan dijadikan budak. Datanglah ibu ini pada Elisa dalam 2 Raja-Raja, ya. Elisa bertanya, apa yang ada kamu punya? Janda ini berkata, aku sudah tidak punya apa-apa, kecuali tepung sedikit buat sekali makan, lalu habis semua buli-buli berisi minyak. Saudara, dia mengatakan sudah tidak punya apa-apa janda ini. Saudara, minyak dikatakan dia sudah buli-bulinya itu sudah habis minyaknya. Minyak ini adalah lambang persekutuan dengan Tuhan. Saudara, minyak ini adalah lambang pengurapan dengan Tuhan. Saudara, semua yang ada boleh kita dalam hidup kita di tahun 2022 ini boleh habis. Tapi jangan sampai minyak urapan Roh Kudus itu habis dari hidupmu. Urapan Roh Kudus itu yang menjadikan mujizat. Urapan Roh Kudus itu membuat kita berhasil. Di mana akhirnya janda ini dia diberkati dengan membawa puli-puli dan diisi beberapa minyak, dan akhirnya dia bisa bayar semua utang-utangnya, bahkan dia masih bisa makan dari sisanya. Saudara, yang saya tekankan dikatakan bahwa semua yang ada padaku sudah habis. Saudara, apapun yang mungkin kita habis terhilang di dalam tahun 2022, tapi jangan sampai pengurapan Tuhan hilang dalam hidup kita. Jangan sampai persekutuan Tuhan hilang dalam hidup kita. Karena seperti Daud berkata, sekarang aku tahu Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surga yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Maka kata Elisa, siapkan buli-buli ini dan isi minyak sampai penuh melimpah. Bayar hutangmu, makanlah dari sisanya. Minyak itu tidak pernah habis. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak ada menjadi ada. Saudara, tahun 2023 yang akan datang, yang akan kita masuki, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun baru ini. Saudara, sudah banyak prediksi-prediksi yang buruk, ya. Entah itu dikatakan tahun krisis lah, tahun tidak ada kepastian yang akan terjadi. Memang karena di dalam dunia ini memang tidak ada kepastian, saudara. Namun kita sebagai orang percaya yang diurapi Tuhan, yang punya persekutuan Tuhan, kita tidak perlu takut. Karena kita berjalan bersama Tuhan yang mempunyai kepastian. Dunia tidak mempunyai kepastian. Dunia memprediksi bahwa banyak hal-hal yang tidak ada kepastian yang akan terjadi. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita tidak perlu takut karena kita berjalan bersama Tuhan yang mempunyai kepastian dan janji firman-Nya. Saya juga tidak berani berkata bahwa kalau anak-anak Tuhan itu tidak akan mengalami badai. Anak-anak Tuhan itu tidak akan mengalami kesulitan. Saya nggak berani berkata, nggak berani berjanji demikian. Karena saya rasa itu tidak benar. Badai itu bisa menimpa siapa saja. Tapi ada perbedaannya. Kita adalah anak-anak Tuhan yang diurapi Tuhan. Dan didirikan di atas batu karang yang teguh. Dan yang lainnya dibangun di atas pasir rumahnya. Saudara, dua-duanya kena badai. Saudara. Baik yang mendirikan rumahnya di atas batu maupun yang di atas pasir, dua-duanya kena badai. Tetapi
Yang satunya tuh tetap kokoh, tetap teguh. Saya percaya kalau sampai ada badai dalam kehidupan kita di tahun 2023, kita akan tetap kokoh dan tetap teguh. Karena apa? Kita tahu bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kita. Kalaupun kita mengalami kerugian, Tuhan akan perhitungkan semuanya. Karena kita ini adalah anak-anaknya. Karena itu kita tidak usah takut, karena kita ini adalah anak-anaknya. Yang diberi kuasa, diberi jubah, diberi sepatu oleh Bapak kita yang adalah sumber daripada segala sumber. Emmanuel, Tuhan berserta kita. Orang yang diurapi Tuhan, saudara, itu ada cirinya. Dia akan selalu menjaga hatinya. Saudara, semua isu kehidupan kita adalah bukan dari sosial media, tapi dari hati. Yang Tuhan mau lihat, itu selalu hati kita. Hati ini ada ruangan yang paling mahal. Kalah dengan ruangan ballroom manapun juga. Hotel terbesar manapun juga. Ruangan hati kita ini paling mahal. Karena di situ Tuhan tidak lihat postingan kita di media. Tuhan tidak lihat luar kita. Tapi Tuhan lihat hati kita. Oleh karena itu, dalam hati kita jangan di-add segala kejahatan, kebencian, semuanya. Buang semuanya itu. Ingat, hati kita ini ada ruangan yang termahal. Selalu ada pengampunan. Saudara, tahun akan segera berganti dan pergi dengan berjuta kisah sukacita dan juga kisah menyedihkan dalam hidup kita. Tapi ayo kita menghadapi tahun yang baru ini. Semakin kita menguatkan iman percaya kita, semakin kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya ada damai sejahtera dan kemenangan di tahun-tahun yang baru ini. Sesulit apapun hidup kita, jangan keluar dari firman Tuhan. Berlutut, berdoa. Meskipun sekeliling kita rasanya tidak ada jalan, tapi percaya ketika kita berlutut, berdoa menghadap ke atas, di atas tetap ada jalan keluar. Jangan hidup dengan cara kita sendiri. Jangan berusaha menolong diri kita sendiri. Penting kita ada di mana. Yang penting kita berjalan dengan siapa. Barang siapa mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka dia akan berbahagia. Saudara, tahun 2022 akan segera kita lalui dan kita memasuki tahun 2023. Saya percaya tahun 2023 tidak boleh lagi menjadi tahun kesusahan bagi kita. Tahun 2023 tidak boleh menjadi tahun problem dalam hidup kita. Tahun 2023 tidak boleh jadi tahun air mata. Tahun 2023 tidak boleh jadi tahun sakit penyakit. Ayo ucapkan perkataan yang positif. Tahun 2023 adalah tahun pemulihan. Tahun 2023 adalah tahun kesembuhan. Tahun 2023 adalah tahun berkat. Kita ucapkan firman Tuhan, ucapkan kata-kata berkat. Tuhan akan membuka semua pintu yang tertutup. Dan apa yang Tuhan buka, tidak ada satu kuasa yang sanggup menutupnya. Kita ucapkan. Saya percaya, kalau kita ucapkan dan kita tidak bimbang, maka kita percaya tahun yang baru yang kita hadapi adalah menjadi tahun kemenangan, pemulihan, kesembuhan, dan berkat bagi hidup kita, keluarga kita, pelayanan kita, gereja kita. Amin. Mari kita berdoa untuk semua yang mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Tuhan, kita percaya bahwa kita akan beberapa hari mengakhiri tahun 2022. Mungkin di antara kita
mengalami sejuta kisah menyedihkan ataupun kisah yang sedih, saudara, jangan kita mengingat-ingat akan peristiwa ini. Kita percaya bahwa tahun yang akan datang ini adalah tahun di mana Tuhan akan memulihkan hidup kita. Tahun di mana kita tidak ada, bukan tahun problem bagi kita. Kita percaya Tuhan akan memberkati dan memulihkan hidup kita. Saudara, jaga hati kita. Karena hati kita ini ada ruangan termahal yang Tuhan selalu ingin lihat dan tinggal di dalamnya. Jangan sampai kita meng-add segala kesusahan, kebencian, kemarahan, ya. Biarlah kita ada pengampunan. Kita mengingat semua kebaikan Tuhan di dalam tahun 2023 ini. Ingat kebaikan Tuhan yang terjadi, yang Tuhan berikan di dalam tahun 2022. Sehingga apabila tahun 2023 kita mengalami sesuatu hal yang mungkin menyedihkan, maka kita akan mengingat kalau tahun 2022 Tuhan pernah tolong saya, maka tahun 2023 ini Tuhan tetap juga akan sanggup menolong kita semua. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami percaya bahwa firman Tuhan akan sungguh-sungguh menguatkan kita. Kita dimampukan untuk kita jangan sampai pengurapan Tuhan itu hilang dalam hidup kita. Tetap bersekutu dengan Tuhan, melekat pada Tuhan, dan tetap jaga pengurapan Tuhan. Apapun dalam hidup kita boleh habis, tapi jangan sampai minyak pengurapan Tuhan, persekutuan Tuhan itu hilang dalam hidup kita. Karena itulah yang akan menjadikan mujizat dan yang tidak ada menjadi ada. Amin.